kasih Tuhan, Engkau juru selamat kami, Engkau yang menyelamatkan kami. Dan hari ini, pagi ini Tuhan, biarlah Roh-Mu menguasai kami. Bertatalah di setiap pujian kami dan biarlah berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan firman-Mu hamba akan sampaikan. Urapi hamba, urapi kami semua yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Puji Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dalam 2 Tawarik pasal 26. 2 Tawarik pasal 26 ayat yang pertama sampai ayat 23. Ya, cukup panjang, kita akan memperhatikannya. Saya mengajak saudara baca beberapa ayat dan tentunya kita perhatikan secara keseluruhan perikop ini. 2 Tawarik pasal 26 ayat pertama sampai ayat 23. Sama-sama kita bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan. Dua Tawarik 26 mulai ayat yang pertama. 2, 3. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Kita loncat ke ayat 16. 2-3. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan apa yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Silakan duduk ya. Tentu kita akan perhatikan beberapa ayat yang lainnya yang kita tidak baca tadi. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema menjaga dan melindungi hati ya. Firman Tuhan hari ini saya beri tema menjaga dan melindungi hati. Menjaga dan melindungi hati atau hidup kita di hadapan Tuhan. Nah saudara, kita perhatikan kembali dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat yang pertama dikatakan bahwa saat itu Uzia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Dan usia Uzia ya atau umur Uzia saat itu berusia 16 tahun. Kalau usia 16 tahun saya perkirakan dia kelas 3 SMP atau kelas 1 SMA. Ya, dari dua itu. Jadi kira-kira dalam usia seperti itu Uzia sudah diangkat menjadi raja untuk menggantikan orang tuanya karena terah kerajaan. Dan firman Tuhan mencatat bahwa lamanya ia memerintah 52 tahun. Ya, cukup lama untuk seorang raja. Ya. Cukup lama. Dan 52 tahun ini berarti kalau saudara kita tambahkan dengan usia 16 tahun awal dia mula, ya, total keseluruhan berarti dia 68 tahun usianya. Karena kan 16 tahun dia mulai diangkat menjadi raja, terus dia memerintah selama 52 tahun. Berarti kurang lebih 68 tahun usia dari Uzia atau umur dari Uzia. Nah saudara, kita perhatikan bersama-sama dalam masa pemerintahan Uzia ini terbagi menjadi dua bagian. Kalau kita perhatikan masa pemerintahan Uzia ini terbagi menjadi dua bagian.
Ya, bagian yang pertama, ya, dalam tahun-tahun di mana Uzia ini mencari Tuhan. Jadi ada dua. Tadi kita sudah baca, ya, di bagian pertama. Dan di bagian yang kedua kita juga sudah membaca, ternyata ada tahun-tahun di mana Uzia tidak setia kepada Tuhan. Bukan saat dia tidak diberkati, tetapi justru kalau saudara perhatikan dalam ayat 16 dikatakan bahwa setelah dia menjadi kuat. Nah, kita akan baca nanti kembali bersama-sama, kita akan perhatikan. Bapak Ibu Saudara, sikap Uzia pada saat awal mula-mula ia menjadi raja ini luar biasa. Sikap hati Uzia saat ia menjadi raja, kita perhatikan yang pertama dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat yang keempat, bahwa dia hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Dengan kata lain firman Tuhan berkata bahwa dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Jadi di usia 16 tahun itu tentu bukan saat usia 16 tahun saja. Tentu dari kecil dia sudah dididik. Ya, dari kecil dia sudah dididik sampai dia mengetahui firman Tuhan lebih dalam, ya. Sampai 16 tahun dia memerintah sebagai raja dan firman Tuhan katakan bahwa dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Selain itu sikap hati Uzia dalam ayat yang kelima kita perhatikan. Dalam ayat yang kelima firman Tuhan katakan bahwa Uzia mencari Allah, selalu mencari Tuhan. Kalau boleh saya katakan bahwa hidup Uzia ini hanya untuk Tuhan. Hidupnya ini penuh dengan pelayanan walaupun dia sebagai raja. Dia memerintah dalam kapasitas dia sebagai raja, tetapi dia melayani Tuhan dalam hidupnya. Pemerintahannya adalah pemerintahan yang berkualitas. Bukan pemerintahan yang mementingkan ego. Bukan pemerintahan yang ya namanya juga raja berarti dia akan melakukan sesuka hatinya. Tidak. Tapi Uzia firman Tuhan katakan bahwa dia selalu mencari Tuhan. Dan kita ketahui bersama bahwa firman Tuhan katakan bahwa Uzia ini berada di bawah pengawasan Imam Zakaria. Di bawah pengawasan Imam Zakaria. Nah, kalau dikatakan firman Tuhan bahwa dia ada di bawah pengawasan Imam Zakaria, berarti Bapak Ibu Saudara, hidup dari Uzia ini dikontrol oleh hamba Tuhan. Hidup Zakaria ini dikontrol oleh hamba Tuhan. Dan Uzia juga mau dikontrol. Dikontrol ini saudara bukan berarti diatur ya. Kamu harus hidup ini. Ya kamu mau kemana-mana diatur, ditanyain. Enggak saudara, bukan seperti itu. Dikontrol ini, ya Zakaria mengontrol pemerintahan Uzia ini. Supaya Uzia ini tidak salah jalan. Tidak jatuh dalam penyembahan-penyembahan berhala. Seperti beberapa raja terdahulu. Seperti beberapa nenek moyangnya. Yang menyebabkan apa? Kerajaan Israel dan Yehuda terpecah. Jadi dikontrol. Zakaria gak mau pemerintahan Uzia ini hancur. Kalau saudara lihat di dalam ayat-ayat sebelumnya. Atau dalam pasal-pasal sebelumnya. Saudara akan mendapatkan orang tuanya Amazia itu ya melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau saudara lihat di dalam 2 Tawarik 25 ayat 14. Ketika Amazia kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para allah Bani Syer yang dibawanya pulang sebagai allahnya. Ia sujud menyembah kepada Allah itu dan membakar korban untuk mereka. Ayat 15. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amazia. Ia menyuruh seorang nabi kepadanya yang berkata, mengapa engkau mencari Allah sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu. Dan saudara bisa baca kisah selanjutnya. Nah saudara, Zakaria gak ingin seperti ini. Makanya dikontrol. Hidupnya dikontrol. Jadi kalau saudara hamba-hamba Tuhan mengontrol saudara, ya, itu bukan kontrol
untuk mengkontrol segala hidup saudara harus diatur, bukan. Tapi apakah hidup saudara ini, apalagi pelayan-pelayan Tuhan, iya kan? Kita ini hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, standarnya tinggi di hadapan Tuhan. Jangan saudara berkata bahwa saya hanya penerima tamu, saya hanya petugas LCD, enggak. Saya hanya doa biasa, enggak saudara. Semua pelayan-pelayan Tuhan ini dikontrol oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya berhati-hati, karena kita melayani Allah yang kudus, amin. Kita bukan melayani kerajaan dunia, kita melayani kerajaan Allah. Makanya kita dikontrol. Dan kita semua dikontrol Tuhan. Nah ini Bapak Ibu Saudara, Amazia ini melakukan hal ini. Karena kalau tidak dikontrol, bisa menyembah Allah asing. Ya mungkin menyembah Allah asingnya bukan menyembah, saudara kita menyembah tunduk-tunduk kayak gitu ya, kayak zaman raja-raja yang ada ini. Bukan saudara, tapi mungkin ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang melukai hati Tuhan. Dalam pergaulan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kita harus berhati-hati sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Nah ini Uzia, sikap hatinya luar biasa. Dia selalu mencari Tuhan. Uzia yang ketiga, sikap hati Uzia saat itu, dia tidak serakah. Coba saudara lihat dalam 2 Tawarik 26 ayat yang kedua. Kita kembali ke bacaan firman Tuhan kita. Ayat yang kedua. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Seharusnya dia bisa mengambil itu menjadi haknya. Ya, menjadi miliknya. Kan dia sudah raja. Tetapi dia nggak mau, dia nggak mau serakah. Dia nggak mau ngambil semuanya. Jadi dikembalikan kepada Yehuda. Ya, Bapak Ibu Saudara, inilah sikap hati Uzia pada saat awal dia menjadi raja. Ya, hidup benar di hadapan Tuhan, selalu mencari Tuhan, dia tidak serakah dalam memimpin kerajaan Yehuda. Yang Tuhan berikan, tentu Tuhan tidak tinggal diam dong Bapak Ibu Saudara ketika Tuhan melihat Uzia hidup benar, iya kan? Ya, tentu Tuhan tidak tinggal diam. Rupanya Bapak Ibu Saudara, ada hal yang Tuhan berikan saat sikap hati Uzia ini benar di hadapan Tuhan. Yuk kita perhatikan bersama-sama. Apa sih yang Tuhan berikan ketika Uzia hidup benar? Perhatikan dalam ayat yang kelima. Tetap dalam 2 Tawarik 26 ayat yang kelima. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarinya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Yang pertama yang Tuhan berikan saat sikap hati Uzia benar adalah Tuhan memberikan keberhasilan. Ini imbas ya dari hidup benar saat mencari Tuhan dan selalu mencari Tuhan dalam kehidupan Uzia. Tuhan buat berhasil, atau dengan kata lain ada keberhasilan yang mengikutinya. Makanya kan firman Tuhan bilang begini saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan ini ya, atau ada perkataan seperti ini saudara, kita tidak perlu mengejar berkat karena berkat itu sendiri yang akan mengikuti kita ketika kita cari Tuhan dengan benar di hadapan Tuhan. Nah, di sini firman Tuhan memberikan Tuhan memberikan keberhasilan kepada Uzia. Keberhasilan bukan hanya keberhasilan biasa-biasa saja saudara. Tapi kalau saudara perhatikan di dalam pasal ini, saudara akan menemukan bagaimana pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan terhadap Uzia saat menjadi raja itu begitu luar biasa. Ya. Karena Uzia mencari Tuhan. Yang berikutnya yang Tuhan berikan ketika sikap hati Uzia benar, selain keberhasilan, kita lihat ayat 8, ayat 11 sampai ayat 15.
Kita perhatikan ayat 8. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Ayat 11 sampai ayat 15. Selain itu Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Panitera Yeiel dan penata usaha Maasyea di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. Kepala-kepala puak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Yang kedua yang Tuhan berikan saat sikap hati Uzia benar di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan power, Tuhan memberikan kekuatan. Ada kartu asnya di sini saudara, lihat dalam ayat yang ke-15 bagian akhir ya. Ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Ditolong dengan cara yang ajaib sehingga ia menjadi kuat. Saudara usia 16 tahun ya, dalam rentang waktu 4 tahun paling baru masuk 20 tahun. Tentu masih sangat muda. Ditambah lagi 5 tahun, 25 tahun. Masih tergolong muda. Tapi ya Alkitab tidak mencatat usia berapa ini Tuhan berikan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ya bahwa semua yang Tuhan lakukan, semuanya itu agar Uzia dan kerajaannya serta orang-orang Yehuda saat itu, rakyat Yehuda, memiliki kekuatan, memiliki power untuk menghadapi musuh-musuh yang siap berperang. Nah, di sini Bapak Saudara. Saudara, kalau kita takut Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan power kepada kita. Kekuatan. Amin, Saudara. Dan power itu, kekuatan itu kita dapatkan kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan dan kita hidup di dalam penyembahan. Firman Tuhan katakan bahwa di dalam ayat 15, ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin saudara menghadapi masalah dalam hidup saudara. Tapi ketika hidup saudara dengan Tuhan, bukankah seringkali saudara, kok saya bisa lewati ya? Kok saya bisa melewati semuanya? Itu karena pertolongan Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Mungkin secara daging kita lemah. Tetapi kalau hidup kita benar, kita hidup di dalam firman, kita hidup dalam penyembahan seperti Uzia, ya, di awal-awal ini, dia memperoleh kekuatan untuk melewati semuanya, untuk menghadapi serangan-serangan musuh. Mungkin ada musuh-musuh yang mencoba menghancurkan saudara, yang mencoba menghancurkan bisnis saudara. Saudara jangan bilang, aku gak punya saingan, aku gak punya ini, aku gak punya ini. Jangan bilang begitu saudara. Iblis gak akan pernah senang melihat anak-anak Tuhan berhasil. Kalau bisa, iblis hancurkan semua. Saudara mau tanya mungkin, masa sih Pak Gembala? Masa sih Om? Masa sih Pak? Belajar dari kisah Ayub, ya kan? Iblis tidak senang waktu Tuhan bertanya kepada iblis, "Hai iblis, dari mana saja engkau? Aku dari mengembara di seluruh dunia. Tidakkah engkau melihat bagaimana hambaku Ayub? Dia begitu setia kepadaku." Iblis berkata, "Iya Tuhan, iya karena engkau memagari, karena engkau pagari dia. Coba angkat pagarnya, karena engkau memberkati dia. Coba ambil berkat-berkatnya. Lihat apakah dia masih menyembah engkau atau tidak." Ternyata ketika diuji masih. Malah yang kecolongan siapa? Siapa saudara? Istrinya.
Nah ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan beri power, Tuhan beri kekuatan. Makanya saudara, kita harus benar-benar memperlengkapi diri kita dengan perlengkapan senjata Allah yang sudah diberikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma. Dan itu hanya didapati saat kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, ada masalah datang. Mungkin itu masalah yang besar, kita pasti kuat menghadapinya. Karena Tuhan yang kasih kekuatan. Amin saudara. Jangan sepelekan kehidupan doa. Jangan Bapak Saudara. Jangan anggap remeh kehidupan doa. Itu power saudara. Kalau saudara terbangun jam 1 malam, jangan tidur lagi, doa. Duduk di tempat tidur saudara. Kalau saudara nggak berlutut, duduk. Dan menyembah dalam hati saudara. Kalau saudara merasa nanti suami atau istri atau anak saudara terganggu. Atau orang tua saudara terganggu. Ya, duduk aja dalam hati menyembah. Berapa menit itu? Itu sudah sangat berharga. Tuhan perhitungkan penyembahan itu. Gak mungkin Tuhan tidak perhitungkan penyembahan itu. Wong tengah malam kok, di saat orang tertidur terlelap. Makanya saya selalu berusaha saudara. Kalau sudah bangun tengah malam, itu saya berusaha mau berapa menit pun. Saya akan berusaha untuk tetap menyembah Tuhan. Connect dengan pribadi yang di atas. Karena saya tahu saya tidak mampu dalam penggembalaan. Saya tidak mampu menggembalakan Bapak Ibu Saudara. Saya hanya manusia biasa yang penuh kekurangan dan kelemahan. Nah mari Bapak Ibu Saudara, dapatkan power itu di dalam hadirat Tuhan. Power itu hanya didapat di dalam hadirat Tuhan dengan firman Tuhan yang saudara baca. Saudara pasti akan mendapatkan kekuatan setiap hari. Kita perhatikan yang berikutnya. Yang Tuhan berikan saat sikap hati Uzia benar. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Kita lihat. Allah menolongnya terhadap orang Filistin. Dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal. Dan terhadap orang Meunin. Yang ketiga. Yang Allah berikan saat sikap hati Uzia benar di hadapannya, di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan perlindungannya. Perlindungan. Namanya perlindungan pasti ada, ya pasti ada keteduhan di dalamnya. Iya kan saudara? Ya kalau orang panas matahari, ya pergi ke bawah pohon yang rindang untuk berlindung, pasti dia akan merasakan keteduhan. Atau di bawah terok, waktu udara panas matahari, dia akan merasakan keteduhan. Tuhan berikan perlindungan kepada Uzia. Perlindungan dari apa? Dari orang-orang yang jahat, dari bangsa-bangsa yang jahat, dari orang-orang Arab, orang-orang Filistin yang siap menyerang bangsa Yehuda. Ini perlindungan Tuhan. Saudara, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, saya mau katakan kepada saudara, benteng terkuat saudara dalam hidup, dalam usaha saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam kehidupan saudara hari-hari, benteng terkuat itu adalah perlindungan Tuhan, bukan yang lain. Itu benteng terkuat saudara. Makanya saudara kalau bangun, kalau memulai pekerjaan saudara, doakan pekerjaan saudara untuk dibentengi oleh Tuhan. Supaya kalau ada niat-niat jahat yang berusaha menghancurkan pekerjaan saudara, bisnis saudara, usaha saudara atau apapun itu juga ada orang-orang yang berusaha melakukan itu. Ada perlindungan Tuhan yang siap berhadapan dengan roh-roh yang mencoba menghancurkan saudara. Kan kita tidak pernah melihat, iya kan? Kita nggak pernah lihat. Kita nggak tahu orang pakai kekuatan dunia lain, kekuatan supranatural yang tidak kasat mata. Tapi bukankah Tuhan kita jauh lebih besar? Amin saudara. Jangan sampai kita ngandalin kekuatan kita sendiri. Enggak, bisa kok. Nah bisa, saya bisa atasi. Nah, saudara enggak mungkin saudara. Bisa. Ada hal-hal di mana kita enggak bisa mengatasinya sendiri.
Kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan, kita perlu perlindungan Tuhan. Yang berikutnya yang Tuhan berikan saat sikap hati Uzia benar, kita lihat ayat yang ke-8. Kita lihat ayat yang ke-8. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia, namanya termasyhur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Yang Tuhan berikan saat ia setia kepada Tuhan, mencari Tuhan, yaitu kerajaannya hidup dalam kemakmuran. Hidup dalam kemakmuran. Dia tidak kaya tapi makmur. Beda saudara ya. Kaya dan makmur itu beda. Dua hal yang berbeda. Kalau saudara perhatikan ada negara-negara makmur. Dia bukan negara kaya. Masih ada negara-negara yang kaya. Bangsa Indonesia ini negara kaya saudara. Kaya dengan sumber daya alamnya. Ya kan? Tapi apakah makmur? Enggak. Kenapa? Karena disalahgunakan bagi oknum-oknum yang salah gunakan. Nah firman Tuhan katakan bahwa Tuhan memberikan kemakmuran kepada Uzia dan kerajaannya. Berarti apa Bapak Ibu Saudara? Berarti ada jaminan yang pasti yang Allah berikan bagi Uzia dan kerajaannya. Ada jaminan yang pasti. Ibarat kata dalam kehidupan sehari-hari itu cukup menurut Tuhan. Ada terus. Bukan berkelimpahan secara daging ya saudara ya. Tapi berkelimpahan di dalam Tuhan. Ada terus. Bagi orang itu bukan berkelimpahan, tapi bagi di dalam Tuhan itu berkelimpahan. Bagi orang di luar sana itu hal yang biasa, tapi bagi di dalam Tuhan, bagi kita dalam Tuhan itu hal yang luar biasa. Itulah kemakmuran yang Tuhan berikan. Dan kalau Tuhan berikan kemakmuran itu, ya, saya yakin setiap hari kita akan mengalami sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan. Amin, saudara. Ya. Kita harus benar-benar perhatikan ini. Bapak Ibu Saudara, kita sudah lihat bagaimana Tuhan memberkati Uzia. Uzia ketika hidupnya benar. Tetapi sampai juga di titik di mana ini yang harus kita jaga dalam hidup kita, hati kita. Kita perhatikan firman Tuhan katakan di dalam ayat 16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan apa yang merusak atau hal yang merusak. Ia berubah setia. Setelah Uzia terima berkat jaminan Tuhan yang besar dari Allah, ternyata itu ikut mempengaruhi sikap hatinya di hadapan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, ketika saudara diberkati oleh Tuhan dalam segala hal, diberkati dalam pekerjaan, diberkati dalam keluarga, diberkati dalam kesehatan saudara, diberkati dalam studi saudara. Hati-hati, jangan sampai kita berubah setia seperti yang dilakukan oleh Uzia. Firman Tuhan katakan ternyata apa yang dialami Uzia itu ikut mempengaruhi sikap hatinya. Sikap hati yang pertama, Uzia berubah setia atau berubah, hatinya berubah. Hatinya berubah jadi apa? Jadi sombong. Jadi tinggi hati. Ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya selalu membaca tulisan-tulisan begini. Ketika kelasmu dinaikkan oleh Tuhan, jangan biarkan hatimu berubah. Ketika derajatmu diangkat oleh Tuhan, jangan biarkan ya hatimu berubah. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena ketika kita berubah sedikit saja, itu akan mempengaruhi. Dan itu akan berpengaruh dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan. Amsal 16 ayat yang kelima. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Setiap orang yang tinggi hati. Setelah Uzia dapat kekuatan itu, setelah Uzia dapat perlindungan itu, setelah Uzia dapat keberhasilan itu, setelah kerajaannya hidup makmur, ia menjadi tinggi hati, ia berubah hati, ia menjadi sombong.
Ya, Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan kepada kita bahwa hal ini akan berpengaruh buat kehidupan kita di masa datang. Kita harus selalu menjaga hati kita. Jangan kita berubah, hati kita berubah di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Amsal 18 ayat yang ke-12. Amsal 18 ayat yang ke-12 berkata bahwa tinggi hati mendahului kehancuran. Ya, tinggi hati mendahului kehancuran. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Iya, firman Tuhan katakan bahwa nanti saudara bisa lihat ya di dalam ayat yang ke-18 bagian akhir. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan. Klop kan saudara? Iya kan? Firman Tuhan katakan bahwa Uzia berubah hati jadi sombong. Dan Amsal 18 ayat 12 berkata tinggi hati mendahului kehancuran. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Dan firman Tuhan katakan ketika dia tinggi hati dalam ayat 18 bagian yang bawahnya. Dia tidak memperoleh kehormatan dari Allah. Jelas Bapak Ibu Saudara. Bahkan firman Tuhan katakan. Uzia melakukan hal yang merusak. Hal yang merusak. Hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yesaya 33 ayat yang pertama. Yesaya 33 ayat yang pertama berkata begini. Celakalah engkau hai perusak yang tidak dirusak sendiri. Dan engkau hai penggarong yang tidak digarong sendiri. Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong. Nah sudah saudara. Kalau semua firman Tuhan ini seirama, saling berkaitan. Makanya firman Tuhan katakan, jaga hati kita, hati-hati dengan hati. Ya, berhati-hati dengan hati. Yang berikutnya, firman Tuhan katakan bahwa setelah Uzia terima berkat jaminan yang besar dari Allah dan itu mempengaruhi sikap hatinya. Ternyata firman Tuhan katakan dalam ayat 16, Uzia berubah setia. Dengan kata lain, Uzia sudah tidak setia lagi kepada Tuhan yang sudah memberikan jaminan itu. Dia berubah setia. Berubah setia. Amsal 20 ayat yang ke-6. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Ternyata mahal sekali kesetiaan ini. Ternyata Bapak Ibu Saudara, saya pelajari dari Uzia ini, ya, saya pelajari ternyata kecenderungan hati manusia adalah mudah sekali untuk berubah setia kalau dia sudah berada di level sosial yang tinggi. Berhati-hati Bapak Ibu Saudara. Ya, berhati-hati. Hati-hati. Kalau Tuhan sudah memberkati saudara, ya, dalam studi, dalam pendidikan saudara, Tuhan memberkati dalam pekerjaan saudara, Tuhan memberkati dalam keluarga saudara, Tuhan memberkati apapun juga saudara yang saudara lakukan. Hati-hati jangan sampai saudara berubah setia. Karena kalau saudara berubah setia, saudara akan menerima hal yang tidak baik. Saya bukan menakut-nakuti saudara deh. Ya, saya hanya berbicara sesuai realita, sesuai fakta firman Tuhan bahwa setiap orang yang berubah hatinya itu pasti akan mengalami hal-hal yang tidak baik dalam dirinya. Ini jelas kok firman Tuhan yang katakan. Jadi mari kita jaga saudara. Dan yang lebih parah lagi, yang ketiga, setelah Uzia menerima berkat dan jaminan besar dari Tuhan, Uzia melanggar hukum, mempermainkan hukum. Mohon maaf bahasa kasarnya, memperkosa hukum, merubah aturan. Nah saudara ya, merubah aturan Tuhan. Ayat 16 dari 2 Tawarik 26 ayat 16 bagian B, yang bagian di bagian bawah. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Bapak Ibu Saudara, ini tugasnya siapa? Tugasnya imam.
tugas imam untuk membakar ukupan. Tapi apa? Uzia berusaha, status dia kan sebagai raja. Dia berusaha mengambil apa yang bukan haknya. Hak imam untuk membakar ukupan. Saudara bisa lihat itu dalam Keluaran 30 ayat 7, 8 dan ayat 10 Harun. Saudara bisa lihat dalam Keluaran 30 ayat 7, 8 dan ayat 10. Ya, coba perhatikan satu ayat. Keluaran 30 ayat 7. Bisa ditampilkan. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi. Apabila ia membersihkan lampu-lampu haruslah ia membakarnya. Ini saudara, dia melanggar hukum, melanggar aturan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, jangan melanggar hukum, jangan melanggar aturan. Saya yakin saudara dalam pekerjaan saudara ya, sesama karyawan, paling saudara tidak senang kalau ada teman saudara yang melanggar hukum. Atau saudara yang punya usaha, saya yakin saudara tidak akan senang melihat karyawan saudara melanggar hukum. Dan firman Tuhan katakan jangan kita melanggar aturan, apa yang bukan hak kita jangan kita ambil. Apa yang bukan bagian kita jangan kita ambil. Yang menjadi bagian kita, kita lakukan. Ini Raja Uzia. Sudah jelas bagian imam harus membakar. Saudara, kalau saya kaitkan dalam pujian penyembahan ayat ini ya, saudara, kita adalah imamat rajani kan? Kalau saya kaitkan dengan ini. Firman Tuhan katakan bahwa di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi. Haruslah ia membakarnya. Harus ada pujian dan penyembahan. Tiap pagi hidup saudara itu harus dibangun dengan mezbah doa. Itu kalau saya kaitkan sebagai imam. Ya, melanggar hukum. Dan Bapak Ibu Saudara, yang terjadi ketika sikap hati Uzia berubah, ya, ketika dia sudah tidak lagi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saudara bisa lihat dalam ayat 17, 18 dari 2 Tawarik 26. Tuhan tegur, Tuhan beri peringatan. Coba lihat saudara, 2 Tawarik 26 ayat 17, 18. Kita lihat kembali. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan." Jadi Bapak Saudara ditegur, diberi teguran. Ditegur oleh Tuhan lewat imam-imam, ya, lewat imam-imam. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada hal-hal yang menegur kehidupan kita, ya, hamba Tuhan menegur saudara, itu bukan karena didasari kebencian saudara. Itu didasari oleh kasih. Atau mungkin saat saudara membaca firman Tuhan berbicara saudara, di dalam hati saudara itu teguran, ayo kita merubah diri kita, iya kan? Kan Tuhan punya banyak cara untuk menegur kita. Ya. Ini yang terjadi. Selain itu Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 18, firman Tuhan katakan bahwa Uzia tidak memperoleh kehormatan atau dia kehilangan kehormatan. Kehilangan kehormatan. Kehilangan kehormatan. Ya saudara udah tahu sendiri dari ceritanya. Dan yang parahnya ayat 21. Perhatikan ayat 21. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari, mulai ayat 20. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya. Dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Kena penyakit kusta. Ketika dia berubah setia, firman Tuhan katakan dia terkena penyakit kusta. Penyakit kusta, penyakit di mana menurut orang-orang pada saat itu adalah penyakit najis. Tidak boleh ada di dalam bait Allah. Tidak boleh ada di dalam kerumunan orang banyak.
Bahkan di ayat 21 firman Tuhan katakan, ketika hatinya berubah, firman Tuhan katakan dia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dikucilkan dari rumah Tuhan. Apa artinya? Artinya adalah keluar dari hadirat Tuhan. Saudara ingat ceritanya siapa? Adam dan Hawa. Ketika dia melanggar aturan Tuhan dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, dikucilkan, terbuang dari hadirat Tuhan. Dibuang. Inilah akibat kalau berubah setia. Bahkan firman Tuhan dalam ayat 21 ini, Tuhan menggantikan dan mengalihkan posisi raja. Kepada siapa? Kepada anaknya. Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara, bahwa Tuhan itu punya banyak pengganti loh. Tuhan punya banyak pengganti. Kalau kita nggak mau, Tuhan punya banyak pengganti. Jangan sampai kita mau digantikan dengan teknologi AI. Iya kan saudara? Teknologi AI itu begitu canggih loh. Bisa disetting untuk memuji Tuhan. Bahkan pengkhotbahnya sudah ada. Masalahnya teknologi AI nggak bisa melakukan yang lain saudara. Ya, ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang saya mau katakan di sini, bahwa Tuhan punya banyak pengganti. Tuhan punya banyak cara. Ketika pelayan-pelayan Tuhan tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan punya banyak pengganti dengan caranya. Ketika ketika saudara sebagai umat-umat Tuhan, kita tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan punya banyak cara untuk menggantikan kita. Jadi selama kesempatan itu ada, kita lakukan yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin saudara. Lakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menjaga kehidupan kita dan kita menjaganya di dalam Tuhan. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita pelihara hati kita di dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau katakan hanya dekat. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia
kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah ingatkan kembali kepada kami, agar kami belajar dari apa yang dialami oleh Uzia. Ketika Engkau sudah memakai kami, tolong kami agar kami menjaga hati kami. Kami tidak lupa bahwa yang memanggil kami, mengangkat kami, memilih kami, memberkati kami adalah Engkau sendiri Tuhan. Kami tidak ingin menyakiti hati-Mu Tuhan. Kami mau hidup benar di hadapan Tuhan, menjaga kekudusan hati di hadapan Tuhan, menjaga kemurnian hati, agar kami tetap setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Haleluya, 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 haleluya. Berdoa secara khusus buat umat-umat Tuhan yang saat ini sedang sakit atau yang sedang dalam pemulihan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengalami masalah dalam rumah tangga, Tuhan selesaikan masalah itu dengan cara Tuhan. Yang mengalami masalah dalam pekerjaan, Tuhan juga selesaikan dengan cara Tuhan. Tuhan berkati anak-anak dengan berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat jasmani, rohani di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati pekerjaan umat-umat-Mu. Engkau buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Bangsa dan negara kami, kota kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati ya Tuhan. Terima kasih, jadikanlah setiap umat-umat-Mu berkat dimanapun berada, untuk memberkati banyak orang, untuk memberkati setiap jiwa-jiwa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar umat akan pulang, sertai di perjalanan, tibakan dengan selamat. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau, dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kita pulang dengan hati yang diperbaharui di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan.